Setelah selesai menguburkan mayat bayi Sylvie, mereka bertiga tampak bercakap-cakap. Tapi aku tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan, karena jarak yang lumayan jauh dari tempat aku mengintip. Bergegas aku kembali ke ruang depan, khawatir salah satu dari mereka bertiga ada yang melihat. Dengan napas yang masih terengah-engah dan jantung yang berpacu lebih cepat, aku segera duduk kembali di kursi yang ada di tempat pendaftaran. Tak lama kemudian, Bu Anggi dan Bidan Ara masuk ke dalam ruang klinik depan. Mereka lalu masuk ke ruang perawatan di mana Sylvie berada. Lagi-lagi aku tak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Aku tak berani untuk mendekati mereka, sebab sepertinya mereka sedang membicarakan suatu hal yang bersifat rahasia. Suara mereka sangat pelan terdengar, seperti berbisik, karena khawatir ada orang lain yang ikut mendengar. "Dewi, kamu jangan pulang dulu ya. Itu ada pasien infartu yang harus kamu tolong. Dan nanti akan datang lagi 2 orang pasien infartu juga. Suster Elvi yang dinas pagi ini gak mungkin dia bisa menolong persalinan langsung 3 orang pasien sekaligus. Saya akan mengajak Bidan Ara pergi, ada yang harus kami urus," kata Bu Anggi yang tiba-tiba sudah berdiri di depanku. "Kapan Bu Anggi datang? Kok tiba-tiba dia sudah ada di sini? Padahal tadi aku nggak dengar sama sekali suara langkahnya." Kutatap wajah Bu Anggi seperti ada magnet yang mengharuskan aku untuk menganggukkan kepala, setuju atas semua perintahnya. Entah kenapa, aku tak sanggup untuk menolak perintah Bu Anggi, padahal dalam hati aku ingin sekali segera pulang. Karena sudah dari kemarin pagi aku belum pulang. Ayah dan ibu di rumah pasti mengkhawatirkan keadaanku. "Baik Bu," hanya itu kata yang keluar dari mulut ini, menjawab permintaan Bu Anggi. "Kamu bisa berganti pakaian yang ada di lemari sebelah lemari obat. Itu memang pakaian untuk ganti bidan dan perawat yang kerja di klinik ini," kata Bu Anggi selanjutnya. Kembali aku menganggukkan kepala. Tadi Maya sudah saya periksa dalam. Baru pembukaan 7, ketuban tipis. Kalau Suster Evi belum datang dan Maya sudah mau melahirkan, kamu bisa minta tolong Bi Ratma untuk menemani. Dia sudah terbiasa membantu menolong persalinan di sini, lanjut Bu Anggi. "Baik Bu." Betul-betul aneh sistem kerja di klinik bersalin kencana ini. Seolah juru masak diperbolehkan untuk melakukan pertolongan persalinan. Lalu kalau terjadi hal yang tak diinginkan terhadap diri pasien dan bayinya, siapa yang akan bertanggung jawab? Tapi semua kalimat itu hanya sampai di kepala, tanpa bisa aku mengatakan apa-apa. Bu Anggi kemudian berlalu dari hadapanku. Dia masuk ke ruang kerjanya. Tak berapa lama Bidan Ara menyusul masuk ke ruang kerja Bu Anggi. Entah apa yang mereka lakukan di dalam sana. Aku beranjak dari duduk dan berjalan menuju ke ruang perawatan, di mana Sylvie tidur tadi malam. Aku mengetuk pintu, tak ada yang menjawab. Mungkin dia sedang tidur, pikirku. Perlahan aku membuka pintu kamar Sylvie. Tampak dia sedang tidur dengan posisi terlentang. Aku melangkah masuk ke dalam kamar perawatan Sylvie, lantas menghampirinya. Kulihat wajahnya begitu pucat seperti mayat. Aku lalu meraba denyut nadi di pergelangan tangannya, tapi tak teraba. Aku kemudian mengambil tensimeter dan stetoskop yang ada di ruang bersalin, lalu mencoba mengukur tekanan darah Sylvie. Juga tak teraba, sama seperti saat pertama aku mengukur di ruang VK. Aku merasakan keanehan pada diri Sylvie, tapi aku tak tahu itu apa. Semakin lama aku berpikir, kepalaku semakin terasa pusing. Dengan perasaan bingung, aku menuju ke ruang kerja Bu Anggi, bermaksud ingin memberitahu keadaan pasien Sylvie padanya. Barangkali dia perlu penanganan khusus yang lebih serius. Berulang kali aku mengetuk pintu ruang kerja Bu Anggi, namun tak terdengar suara jawaban dari dalam. Apa Bu Anggi dan Bidan Ara sudah pergi? Tapi kenapa aku gak melihat ada kendaraan yang datang menjemput mereka? Jangankan melihat, mendengar suara mesin kendaraan pun tidak. "Mau cari siapa?" Suara Bi Ratmi mengagetkan ketika aku sedang menduga-duga keberadaan Bu Anggi dan Bidan Ara.
Dia tiba-tiba sudah muncul di dekatku. Kapan Biratmi datang? Kenapa tahu-tahu sudah ada di sini? Padahal sama sekali aku nggak dengar suara langkah kakinya. Biratmi menatapku dengan tajam, tatapan yang sungguh begitu mengerikan, seolah ingin menelan tubuh ini bulat-bulat. Aku menelan ludah saking merasa takut. Anu Bu, Biratmi. Tadi saya sedang mencari Bu Anggi, mau memberitahu keadaan pasien Silvi. Sebab sepertinya dia perlu penanganan lebih lanjut. Kondisi kesehatan Silvi saya lihat agak mengkhawatirkan. Jawabku dengan terbata-bata. Biarkan saja, memang seperti itu keadaannya, kata Biratmi dengan nada suara ketus, membuatku tertegun sejenak. Apa nggak sebaiknya kita laporkan dokter jaga, Bi? Saya lihat keadaan pasien Silvi benar-benar mengkhawatirkan. Wajahnya pucat seperti kehilangan banyak darah. Denyut nadinya juga nggak teraba, seperti dia syok, Bi. Nggak perlu, keadaan pasien seperti itu sudah biasa di sini. Nggak ada yang harus dikhawatirkan. Aku melongok mendengar ucapan Biratmi. Benarkah kondisi seperti Silvi adalah hal yang biasa di klinik bersalin ini? Padahal menurut ilmu yang aku pelajari, kondisi Silvi sudah termasuk dalam kategori harus memerlukan tindakan kegawat daruratan. Betul-betul aneh cara penanganan pasien di klinik bersalin kencana. Aku membantah. Kupandang wajah Biratmi, matanya melotot ke arahku, sangat menyeramkan. Segera aku memalingkan wajah, melihat ke arah lain. Jam di dinding telah menunjukkan pukul 8 pagi, tapi kenapa Suster Evi belum juga datang? Aku kembali duduk di tempat pendaftaran, dan perasaan bingung. Kulihat Biratmi masuk ke dalam kamar Silvi, entah apa yang dilakukannya di sana, aku tak berani melihat. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar perawatan Maya. Aku bergegas menghampiri, tampak Maya sedang memegangi perutnya sambil meringis menahan sakit. Tolong saya Bu, perut saya rasanya sakit sekali, ucapnya sembari memegangi perut. Tarik napas ya Maya, mari ke ruang bersalin, saya periksa, kataku seraya membantu Maya beranjak dari tempat tidur. Aku lalu menuntun Maya menuju ke ruang bersalin. Sebentar aku terkesiap, tangan Maya terasa sangat dingin seperti tangan Biratmi dan Silvi. Aku merinding tiba-tiba. Tanda tanya dalam hati. Kenapa semua tangan yang bersentuhan denganku terasa sangat dingin seperti butiran es batu? Dan setiap kali aku bersentuhan dengan mereka, kenapa tiba-tiba saja langsung merinding? Pintu ruang bersalin terbuka, terlihat Biratmi dan seorang perempuan di sana. Apakah itu Suster Evi? Kapan dia datang? Kenapa aku nggak melihat saat dia datang? Bukankah pintu masuk ke dalam klinik ini hanya satu? Belum sempat hilang rasa heranku, terdengar suara bel berbunyi. Coba kamu lihat siapa yang datang, biar Maya kami yang menangani, kata perempuan di samping Biratmi kepadaku. Dia Suster Evi, kata Biratmi singkat, sembari menatapku tajam. Aku ngeri sekali melihatnya, sorot mata Biratmi begitu menakutkan. Tanpa banyak bicara, aku segera keluar dari ruang bersalin menuju ke depan. Sebelumnya membimbing Maya menaiki bed ginekologi. Ada 2 orang perempuan yang sedang duduk di kursi luar. Saat aku sampai di pintu depan klinik, mereka sepertinya sebaya, masih sangat muda seperti halnya Silvi dan Maya.